Halo Enders Koyom dan teman-teman yang ada di dunia dan kerat ya. Sekarang kita langsung buka saja segmen JoJo Fans ya teman-teman. Udah lama nih aku gak buat segmen JoJo Fans ya. Kenapa? Karena aku tuh masih malu ya kan. Tapi karena banyak views nih video gaming aku. Tunggu. Tapi kalau JoJo Fans, gila emang kan beda anjir JoJo Fans ini emang ya kan. Jadi aku beranikan diri lah gitu ya teman-teman semua. Oke teman-teman, sekarang kita ini mau bahas stan yang sangat unik ya. Ini stan bernamanya Sex Pistol ya teman-teman. Nah, biasanya itu teman-teman, kalau stan, dia itu cuma bisa ngomong ora muda gitu lah. Stan ini kayak robot lah gitu ya, dikendalikan gitu. Kecuali yang tadi itu yang aku bilang, Sex Pistol, terus Gold Recoin Experience juga itu. Goldo Experience Require maksudnya GR, itu juga enggak ini teman-teman. Gila kayak robot lah, sama Space Girl di awal-awal ya. Pas udah bersatu ya kan ya, atau udah sehati gitu sama si Tris, dia langsung langsung jadi robot juga. Nah jadi sedikit ya teman-teman ya, kita bahas Sex Pistol ini teman-teman, dia agak aneh gitu loh, banyak sifatnya nanti cuy. Gimana ya? Di sini dia bukan punya sifat aja cuy. Ya kan di sini kalau GER dia diingatkan atau dilihatkan cuman bisa ngomong sama berpikir kan. Itu pun kayak robotik gitu loh. Nggak ada kayak ekspresinya, kayak nggak ada ekspresi gitu. Tapi kalau Sex Pistol teman-teman, dia itu bisa makan cuy. Jangankan ekspresi, makan juga bisa bos. Itu dia yang pertama uniknya ya dari Sex Pistolnya. Sebelum kita lanjut ke Sex Pistol lebih jauh teman-teman ya, ada baiknya kita membahas sang pemiliknya lah, master stunnya ya kan, yaitu Guido Mista, biar kita lebih relate ya, apa sih yang kita bahasin teman-teman. Itu Guido Mista itu ya salah satu gangsta dari part 5 JoJo ya, Vento Aureo, itu bahasa Itali, dan juga judul resmi dari manga Jepangnya itu Vento Aureo. Jadi kalau di animenya Ogon no Kaze teman-teman. Guido Mista itu adalah salah satu dari 5 geng lah gitu. Kan mereka ada si Giorno, Bucciarti, Naranca, terus si Abakio, baru sama Mista. Nah satu lagi ini kan si Fugo kan dia jadi netral ya, bukan pengkhianat ya, dia nggak ikut lah gitu, nggak ikut pas waktu tahu ternyata bos itu musuh. Nah diantara semua orang ini ya teman-teman ya, diantara yang tadi itu yang 5 orang ini yang ikut mengulikan bos Passionet, yang selamat itu cuman si Mista doang diantara gangsta ini. Jadi si Giorno ini kan udah jadi bosnya tuh. Nah jadi bos keduanya itu si Mista jadi teman-teman. Jadi di sini kita bilang adalah Mista nomor 2 bos Passionet sekarang gitu teman-teman. Guido Mista ini ya. Sifatnya juga aneh tuh si Guido Mista tuh. Nomor 4 cuy, dia nggak suka. Nah itu aja. Sekarang kita bahas tentang Sex Pistol. Pertama yaitu dia bertipe stun. Stunnya itu bertipe koloni teman-teman. Nah, jadi di stun ini dia itu kayak koloni gitu teman-teman dia. Kayak gini, misalnya kalian lihat ya di JoJo 4 lah, Unbreakable. Dia abangnya siapa namanya? Si Okuyasu ya, abangnya Okuyasu itu ya, itu lupa aku namanya apa. Nanti aku kasih ya, scene. Nah, itu dia tipe koloni juga teman-teman. Banyak tuh kan kayak mainan tapi mainan soldier gitu, mainan tentara. Nah, itu tipe koloni lah. Seperti itu tipe koloni, sama yang mati di yang mati di Unbreakable juga, yang dia itu ngumpulin koin teman-teman. Ya, itu juga koloni tipenya. Nah, jadi sama gitu, Guido Mista ini stunnya itu bertipe koloni yang Sex Pistol ini. Nah, di situ ya, Sex Pistol ini yang uniknya itu bisa ngomong gitu, bisa ngomong, bisa makan teman-teman. Sex Pistol ini dia cuma terdiri dari 6 buah stun ya. Kalau koloni yang lain kan banyak-banyak tuh ya. Dia cuma 6 buah. Jadi 6 buah stun ini dia dinomorin teman-teman di kepalanya. Itu dari nomor 1 sampai nomor 7 teman-teman. Nah, tapi kok bang jumlahnya kan 6 tadi aku bilang bang. Nah kok nomornya sampai 7 bang? Yang aku bilang tadi ya kan, si Mista tak suka sama nomor 4, jadi nomor 4 itu dilangkahin gitu teman-teman. Nah jadi dia itu ngitung dari 1, 2, 3, 5, 6, 7 gitu. Aneh nggak tuh? Oke, hal penting kita bahas statnya. Di sini dia memiliki destructive power ya, kekuatan penghancurnya itu E, terus dia speednya itu C, terus range-nya ini B. B itu dia sama seperti pistol lah range-nya. Terus persistence-nya itu A, sama persistent itu artinya itu ketetapan, precision itu nama A, akurasi, terus development potensial itu dia B. Nah, development potensial itu dia potensinya bisa semana gitu ya. Dia bisa berkembang semana gitu maksudnya gitu. Kerjasamanya bagus, nggak gini-gini lah pokoknya. Potensial lah gitu kan. Semoga kalian mengerti. Kenapa dibilang range-nya sama peluru ya? Maksudnya itu dia
peluru itu ya, sejauh peluru itulah gitu, hampir sama lah sama sejauh peluru gitu range-nya. Cuman di sini dia itu kalau nembak dia bisa kelok-kelok gitu, karena stunnya si Mista itu ya bukan peluru gitu teman-teman, itu bukan peluru ya, pelurunya itu tetap normal, tapi stunnya itu dia bisa kayak mana ya namanya, mengubah arah peluru itu. Jadi kalau kita mau lurus dus gitu kan, nah itu kan peluru biasa, tapi kalau peluru si Mista ini ya dia lurus terus ditendang gitu kan sama Sex Pistol, jadi bisa belok gini tuh, bisa belok sih saat gitu masuk teman-teman, ngerti nggak kalian? Dan kekuatannya tetap sama gitu, makanya bisa dibilang dia itu pistol lah gitu, pistol biasa tetapi bisa ngenain orang secara lebih pasti gitu. Nah, ngenain orang secara lebih pasti dengan pemikiran mereka sendiri, yaitu Sex Pistol. Nah di sini teman-teman ya, selain itu ya kita memiliki aktor-aktor penting gitu ya, yaitu stun-stunnya si Mista ini adalah stun koloni teman-teman. Nah kalau stunnya tadi kalian bilang kalau statnya tadi kalian bilang biasa ya, statnya biasa banget bang, deskripsi sabarnya E ya, B, C, A, B ya. Sikit lah dibilang, sikit kali itu dibanding yang pemain utama ya kan, sikit kali teman-teman. Nah tapi dia ada unik teman-teman, ini unik banget ini stun bos ya kan. Kau lihat dia itu ngasih nama ya, nama stun itu dari nomor 1 sampai nomor 7 itu setiap personalitinya teman-teman, personality atau kepribadiannya itu teman-teman itu beda semua teman-teman. Kenapa bisa dibilang itu? Ini aku contohin, aku bilang satu deh. Yang pertama itu ya teman-teman ya, itu nomor 1 itu dia number 1 dipanggilnya. Nah di sini dia itu pemimpin gitu, pemimpin dari ke-7 stun ke-6 stun ini ya kan, ke-6 stun ini dia itu pemimpin dari ke-6 stun ini. Jadi dia itu biasanya selalu ceria, dan dia itu biasanya ditembakkan pertama kali gitu sama si Mista. Jadi setiap nembak dia pasti terus keluar gitu. Dan dia pernah melawan Mista gitu ya, pas waktu kalau nggak salah itu waktu dia di requiem kan gitu, si Requiem Chariot ini mendekat kan sama Mista. Terus si siapa namanya nih, si nomor 1 ini malah marah-marah ke Mista gitu loh. Karena gitu memang semua stun kawan ini jadi musuh gitu pas waktu Chariot Requiem itu mendekat sama kita gitu. Stun kita sendiri balas nyerang kita juga gitu teman-teman, aneh kan. Nah terus di apa ya, di situ ya isi number 1 ini malahan bilang dia mau ngeledakin kepala Mista gitu dengan kata kasar lagi gitu sama tuannya. Padahal kalau dia mati ya, kalau si Mista mati si number 1 juga mati bos. Nah, jadi yang kedua itu ya, yang kedua itu teman-teman dia namanya nomor 2, number 2 ya. Nah ini dia yang paling iseng cuy, ini dia nakal juga lah gitu ya, banyak bacot, terus dia itu memang kayak second leadership lah gitu. Jadi kalau nomor 1-nya udah kena ya kan, udah mati gitu kan, terus nomor 2 hilang mimpin gitu kan. Nah tapi penampilannya pakai kacamata sendiri ya, fashionis gitu lah dia. Ya nggak lupa anting juga dia. Eco show tuh bos. Oke, terus nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini sifatnya agak keras nih teman-teman. Dia sering marah-marah cuy sama nomor 5 ya, kalau nggak salah tuh dia, karena nomor 5 ini cengeng. Di sini dia bisa dibilang mukanya agak keriput ya teman-teman, agak keriput mukanya. Dia suka marah gitu, dia suka bully nomor 5 gitu, number 5. Terus number 5 ini kan cengeng. Dia itu sebenarnya adalah nomor 4 gitu teman-teman. Jadi nggak tahu lah ya, mungkin memang Mista aja gitu ya nggak suka nomor 4 ya, mungkin nomor 5 ini ganti nomor, pas pula nomor 5 jadi cengeng gitu. Nah oke. Nah masuk ke nomor 5 teman-teman. Jadi dikarenakan stun yang nomor 4 itu kan nggak ada, jadi diangkahin loh dari 3 langsung ke nomor 5 gitu. Dan di sini ya sifatnya itu dia itu yang aku bilang tadi, dia suka dijailin lah, bully lah, dia cengeng lah, suka kali dibully sama nomor 3 gitu. Oke, langsung nomor 6. Nomor 6 dia itu yang paling ditakuti teman-teman, karena dia kayak sifatnya itu marah terus gitu. Apa bukan marah ya, maksudnya penampilannya marah karena alisnya itu V teman-teman, kayak gini. Jadi dia itu kayak terlihat marah setiap saat gitu loh. Kalau nomor 3 kan bully si apa terus kan, bully si nomor 5. Ini nomor 6 ini dia itu mukanya marah terus kayak gitu. Jadi dia paling ditakuti lah gitu. Dan dia juga yang nyuruh Bucati untuk bunuh si Prusioto lah kalau nggak salah tuh. Dia marah betul lah gitu, marahnya sadis teman. Nah ya yang nomor 7 ini, yang ke-7 ya, number 7, dia ini banyak bacot juga sama kayak nomor 2 lah, dia hampir sama. Terus
dia itu ngomongnya banyak, ditembakin Mista juga banyak gitu lah, dia orangnya seru gitu, terus dia banyak yuhu yuhu gitu lah pokoknya. Aku kasih scene sama kalian semua nanti. Nah, jadi itu guys ya. Jadi si Mista ini ya, salah satu kelebihannya juga punya stand koloninya. Kalau dia mati satu, dia nggak apa-apa gitu. Jadi harus mati semua gitu ya, harus mati semua, baru kita bisa mati betulan gitu. Jadi kalau misalnya Mista kan ada 6 nih, nomor satunya mati, ya kan, nomor satunya mati, yang lainnya masih hidup, ya kan. Habis mereka menang lawan musuh, nomor satunya itu kembali hidup teman-teman, pasti bisa sembuh. Jadi gini, si nomor satu mati, si Mista malah luka di kepala sedikit gitu, maksudnya gitu, bukan sedikit ya, memang luka di dalam itu mungkin banyak, tapi kalau di luarnya keluar luka sedikit gitu lah, maksudnya gitu, mungkin menyakitkan ya. Itulah salah satu keuntungan dari stun koloni ya. Cuman stun koloni ini biasanya sih destructive powernya nggak kuat, cuman itu bisa jadi support gitu, apalagi pas support lawan si Chocolata ya. Oke teman-teman, sekian ya pembahasan dari stun paling unik ya kan, sejarah Jojo gitu ya. Jadi jangan lupa buat kalian yang suka dari artikel ini atau bahas-bahas Jojo fans kayak gini teman-teman. Kalau lu Jojo fans banget ya, jangan lupa untuk klik subscribe, like dan komen ya kalau lu suka video ini teman-teman. Karena sebagai Jojo fans ya kan, kita ingin melestarikan karya-karya Jojo fans, karya-karya cuy. Udah pulang, like, comment, subscribe.